Halo guys, ya jumpa lagi dengan saya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja jaringan komputer, apa itu jaringan komputer, dan ada jenis-jenis jaringan komputer, juga bagaimana cara membuat UTP atau kabel LAN yang biasanya kita sebut. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Handika Kurniawan. Dengan NIM 67 2021 134, salah satu mahasiswa UKSW itu Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke apa itu jaringan komputer. Oke, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Jaringan komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat private, yang kedua itu publik. Yang private itu biasanya di password, sedangkan untuk yang publik itu biasanya kita ya udah dipakai aja sama khalayak umum gitu. Oke, yang kedua bagaimana cara kerja jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu seperti kita membalas chat atau berselancar di YouTube, terus membaca makalah di internet, itu sudah termasuk dalam jaringan komputer. Nah, cara kerjanya pertama sender atau pengirim permintaan melalui protokol jaringan yang terbentuk enkode dan mengkonversi menjadi sinyal digital ke analog yang diteruskan ke media transmisi, lalu diterima oleh receiver dan diubah dari analog ke digital. Tuh, jadi semisal kita berselancar di YouTube dan kita ingin mencari video apa, itu kita termasuk yang receiver, dan video itu termasuk dengan pengirim. Video itu termasuk pengirim gitu, dan itu bersifat publik karena semua orang bisa mengakses YouTube. Oke, untuk yang ketiga, jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya seperti kantor, rumah. Itu biasanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Itu untuk yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapannya yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Oke, yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Jadi MAN itu Metropolitan Area Network, seperti namanya itu metropolitan. Jadi bisa menyangkut sebuah kota
itu untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain. Untuk yang kelima, WAN Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM 5x.25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Jadi WAN ini mencakup lebih luas lagi daripada daripada MAN tadi. Itu yang keenam, seperti yang internet. Seperti yang kita ketahui, internet itu menggunakan sinyal dan tidak berupa kabel lagi. Jaringan komputer internet terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dan dimanapun dalam berbagai. Yang terpenting, perangkat kita itu terkoneksikan dengan internet. Itu jadi perangkat yang seperti digunakan itu seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV pun sekarang sudah bisa. Yang terpenting kita bisa terkoneksi dengan internet. Itu kita bisa berselancar di internet itu dengan menggunakan jaringan komputer. Mungkin langsung saja untuk kabel UTP. Untuk cara menggunakan kabel UTP, pertama peralatan yang digunakan yang pastinya kabel UTP. Kalau kita mau membuat kabel UTP tanpa kabel UTP itu kan nggak bisa. Yang kedua, tang crimping. Yang ketiga, konektor RJ45. Itu gambarnya nanti saya tampilkan. Terus LAN tester. Nah, pastinya ini yang sangat susah dicari untuk misalkan kita mau membuat dengan sendiri. LAN tester itu jarang dimiliki dan harganya pun relatif lumayan juga untuk membelinya. Kegunaan kabel UTP tadi untuk menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada model kabel. Menghubungkan router dengan LAN pada model kabel. Menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Oke, langkah pertama, kupas bagian ujung kabel UTP tadi kira-kira 2 cm atau 2,5 cm. Terus kita buka lilinan kabel, kemudian luruskan dan urutkan warna sesuai standar. Setelah urutan sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel dengan tang crimping. Nanti saya tampilkan gambarnya seperti ini. Terus yang keempat, masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tadi ke konektor RJ45 dan pastikan semua posisinya sudah benar. Oh ya, sebelumnya konektor RJ45 kita membutuhkan 2, yaitu satu di ujung untuk output, satu untuk input. Pokoknya ujung ke ujung itu menggunakan RJ45. Yang kelima, lakukan crimping dan tekan hingga semua pin kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit pada. Lakukan crimping menggigit tiap kabel. RJ45 itu sudah menggigit tiap kabel. Jadi tadi saya lupa bagaimana cara setelah kita sambungkan kabelan ke RJ45 itu harusnya kita tes dahulu apakah LAN itu sudah tersambung dengan baik atau belum. Jadi gambar pengetesannya seperti ini, bisa kita lihat, dan itu alat testernya ada kayak lampu hijau naik turun seperti itu. Oke, mungkin itu saja apa itu jaringan komputer, terus cara kerjanya jaringan komputer, terus jenis-jenis jaringan komputer, dan juga bagaimana cara membuat kabel UTP tuh. Nah,
Mungkin cukup itu dulu pertemuan kita kali ini. Apabila saya dalam menjelaskan kurang jelas, saya mohon maaf karena mungkin belum terbiasa membuat vlog seperti ini. Jadi sekian dan terima kasih. Bye.